Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita datang dengan penuh ucapan syukur. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memimpin setiap kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, Engkau tetap hadir tengah-tengah kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menjamah kami, bahkan Engkau yang memulihkan setiap kami. Kini kami datang dengan kerinduan hati kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk bermulai bagi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Jemaat sendiri katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam. Katakan kepada Tuhan, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Naikkan syukurmu, haleluya. Kami sujud di hadapanmu, kami sembah. Haleluya, ya Bapa, kami memujimu, kami sembah Tuhan, kami sembah.
bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menolong setiap kami. Kini kami datang mau bermuji nama Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap sama-sama berkata amin, haleluya. Hey. Mari bertepuk tangan bagi Yesus, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bersorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bersyukur, yo. Segala puji syukur
Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa-Mu ada perlindungan. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama engkau katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kini kami mau duduk diam Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami. Kami percaya Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan bersyukur, kami mau duduk diam dan kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan,
Saya percaya bahwa kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar kita semua senantiasa ada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan juga perlindungan Tuhan. Ibadah doa malam diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam secara online. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan link untuk ibadah dapat menghubungi sekretariat atau melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada layar. Ibadah sekolah minggu dan ibadah raya minggu depan diadakan secara online. Ibadah dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha mulai pukul 9 pagi. Bapak Ibu dapat mengetahui update terbaru seputar info GBI Maranatha melalui media sosial yang terdapat dalam Facebook, Instagram, dan juga YouTube channel GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan diakonia, dapat memberi melalui transfer ke rekening GBI Maranatha atau melalui scan QR Code yang terdapat pada layar. Demikian merupakan serangkaian pengumuman yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Dan mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada ketika mengikuti ibadah online ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam ibadah online hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan melayani pemberitaan firman Tuhan, mengisi berbagai macam seminar, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara, sampai ke berbagai negara di luar Indonesia. Beliau adalah Pastor Jeffrey Rahmat. 22 tahun yang lalu, Pastor Jeffrey mendirikan dan sampai saat ini menjadi gembala sidang dari sebuah gereja yang luar biasa, yaitu JPCC, Jakarta Praise Community Church. Sebuah gereja yang maju, bertumbuh, berkembang dengan pesat, berbuah memberkati begitu banyak orang di berbagai macam tempat. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa bantu saya menyambut Pastor Jeffrey dengan cara mengetik di kolom live chat, atau Bapak Ibu bisa mengetik di kolom komentar, "Welcome Pastor Jeffrey Rahmat to GBI Maranatha." Selamat datang Pastor Jeffrey Rahmat di GBI Maranatha. Saya percaya Bapak Ibu, sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey akan memberkati, menguatkan, memberikan kita pengharapan dan damai sejahtera, terutama di situasi sulit seperti ini. Oleh sebab itu mari bersama-sama, let us welcome together. Mari kita sambut bersama dari Jakarta Praise Community Church, Pastor Jeffrey Rahmat. Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, jemaat GBI Maranatha yang di Surabaya. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang lebih dikenal dengan sebutan JPCC. Senang dapat berjumpa dengan kalian semua meskipun secara online saja. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan semua tim pengembalaan yang ada di GBI Maranatha yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk dapat memberitakan firman Tuhan di kebaktian online di hari Minggu ini. Musim pandemi ini belum juga berakhir, namun demikian kita sudah mulai dapat melihat adanya titik terang. Itu sebabnya mari kita semua ikut serta dalam mengurangi penyebaran virus corona ini, dengan memberikan diri untuk divaksinasi, terutama buat yang belum sempat divaksin, dan juga tetap dengan disiplin menjaga protokol kesehatan. Sebagai anak Tuhan, saya percaya bahwa ada keindahan dan keuntungan dalam setiap musim yang ada. Namun, untuk dapat menikmati musim ini khususnya, maka kita perlu memperbaharui cara kita berpikir dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya harap Anda semua siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan catatan, sebab ada banyak hal yang akan saya berikan yang saya rasa perlu Anda tulis sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Sebelumnya, mari kita hampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami, meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hari ini berbicaralah melalui hamba-Mu,
Urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Sehingga bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah arah kehidupan kami, sehingga transformasi terjadi. Kami menjadi lebih serupa dengan gambar-Mu, jadi saluran berkat dan saluran kasih buat banyak orang, sehingga mereka dapat mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Dan semua yang percaya katakan, amin. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu di kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yesus menjawab seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, apa yang kau baca di sana? Lebih tepat diterjemahkan, bagaimana kamu membacanya? Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan seperti ini, how do you read it? Yesus tahu tidak semua orang membaca hukum Taurat dari sudut pandang yang sama dan dari sudut pandang yang benar. Karena pengertian seseorang tergantung dari sudut pandangnya, atau yang kita sebut dengan perspektif. Perspektif sangat penting, karena perspektif menentukan apa dan bagaimana tindakan seseorang selanjutnya. Cara pandang kita terhadap sesuatu menentukan tindakan kita. Seringkali saya katakan bahwa cara kita memandang sebuah masalah merupakan masalah yang sesungguhnya. The way we see a problem is the real problem. Contohnya, beberapa waktu yang lalu saya melihat di media sosial seorang ibu membawa anaknya yang masih berumur sekitar 1 tahun untuk ke dokter. Maksudnya untuk divaksin. Dari sejak masuk ke ruangan dokter, kita bisa lihat bahwa raut muka anak ini sudah menunjukkan bahwa dia tidak senang berada di situ. Dalam gendongan ibunya, dia terus melihat ke belakang, tidak mau melihat ke arah dokter. Kemudian ketika dia diletakkan oleh ibunya di tempat untuk diperiksa, di tempat tidur untuk diperiksa, dia langsung menangis dan meronta. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Dan dengan bantuan seorang perawat, ibunya terpaksa memegangi anak ini, menahan dia dengan kuat sehingga sang dokter dapat leluasa untuk menyuntik anak ini. Di mata sang anak yang masih kecil ini, mungkin dia bingung melihat kelakuan ibunya. Mengapa ibuku yang setiap hari menyayangi aku, menggendong, memberikan makan, melindungi, mengatakan bahwa dia sayang kepadaku, sekarang tiba-tiba berubah menjadi seorang ibu yang kejam kelihatannya, dan bukannya menyelamatkan aku dari dokter yang jahat ini, tetapi malah membawa aku ke tempat praktek dan menahan aku ketika aku meronta dan membiarkan aku untuk disakiti atau disuntik. Dan bukannya dia marah kepada dokter, ibuku malah bilang terima kasih dan membayar dokter dengan sejumlah uang dan buat janji untuk kembali lagi beberapa bulan ke depan. Kita lihat di sini dua sudut pandang yang berbeda. Di mata ibunya, semua yang dia lakukan adalah tindakan yang baik karena ibunya mengerti bahwa anak bayinya ini perlu diberi vaksin supaya daya tahan tubuhnya menjadi kuat sehingga di kemudian hari dia tidak mudah sakit. Sedangkan pengetahuan si anak kecil ini sangat terbatas sehingga apa yang dia rasa dan bagaimana dia memproses atau menganalisa keadaan hanya berdasarkan apa yang dia lihat pada saat itu saja. Sedangkan ibunya melihat bukan hanya pada saat itu saja, tetapi ibunya juga melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa dibayangkan bagaimana kalau sang ibu tidak tegaan. Akibatnya anaknya tidak pernah divaksin. Dan apa jadinya kalau di kemudian hari anaknya sering sakit. Dan bagaimana perasaan si anak ketika dia mengetahui pada saat dia sudah besar, bahwa ternyata ibunya tidak pernah bawa dia ke dokter untuk divaksin. Contoh lain lagi, ada 2 orang sahabat yang tinggal di kompleks perumahan yang sama.
Dan kebetulan mereka juga bekerja di satu gedung yang sama, tetapi beda perusahaan. Nah, untuk menghemat transport, mereka selalu pergi dan pulang bersama-sama. Suatu sore sekitar jam 5, teman yang bekerja di lantai 10 menelpon temannya yang bekerja di lobi di lantai dasar. Dia bertanya, "Kamu sudah selesai kerja belum? Kalau sudah, mari kita pulang." Dengan tertawa, teman yang di lobi merespon, "Kalau mau ajak pulang, lihat-lihat dulu dong ke jalanan. Kamu nggak lihat macetnya luar biasa seperti ini? Kok malah ngajakin pulang? Mendingan kita ke kantin aja dulu sambil menunggu jalanan lancar." Tetapi teman yang di lantai 10 menjawab dengan tersenyum. Katanya, "Justru saya sekarang sedang melihat ke jalanan." Namun yang kamu tidak tahu adalah mengapa di depan gedung kita macet total. Bahwa ada bus yang bertabrakan dengan mobil tepat di 2 gedung sebelah kita. Itu menimbulkan kemacetan. Tetapi sekarang bus dan mobil itu sedang dimasukkan ke dalam parkiran gedung, dan dari titik itu ke sana jalanan sangat-sangat sepi dan kosong. Makanya saya hubungi kamu. Kalau mau pulang, sekaranglah waktunya. Satu kejadian, namun 2 cara pandang yang berbeda. Yang satu melihat masalah dan tidak dapat melihat jalan keluar, sedangkan yang satu lagi melihat masalah yang sama, namun pada saat yang bersamaan juga melihat sebuah kesempatan. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 katakan seperti ini. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari sebuah awal, dan dia dapat melihat awal dari sebuah akhir. Dan dari ayat yang baru kita baca ini dikatakan bahwa Tuhan melihat dari atas, sedangkan kita melihat atau kita ada di bawah. Itu sebabnya cara pandang kita berbeda dengan cara pandangnya Tuhan. Kalau kita ingin mempunyai cara pandang yang sama, maka kita yang harus naik ke atas. Bagaimana caranya? Dengan memakai iman yang datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan pada saat kita mempelajari firman Tuhan atau membaca atau mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengenal jalan-jalannya Tuhan. Dan juga akan mengenal karakternya Tuhan. Bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu tidak pernah iseng. Semua yang dia lakukan mempunyai tujuan yang pasti. Dan itu baik adanya buat kita. Mari kita buka kitab Lukas pasal yang ke-22 ayatnya 31 dan ayatnya ke-32. Firman Tuhan katakan seperti ini, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Apakah Anda pernah melihat seorang menampi gandum atau beras? Beras yang ada dalam penampian itu biasanya dilemparkan ke atas, kemudian jatuh ke penampian, terus diayak, kemudian dilemparkan lagi ke atas, dan kejadian ini bisa dilakukan berulang-ulang kali. Di sini Yesus sedang memperingatkan Simon dan semua muridnya yang lain. Akibat dari apa yang akan dialami oleh Yesus, mereka, murid-muridnya akan mengalami guncangan-guncangan, seperti naik roller coaster. Nah, kata "kamu" di ayat yang pertama, ayat yang ke-31 ini, dalam bahasa aslinya adalah jamak. Jadi bukan hanya Simon saja, tetapi semua murid-murid. Nah, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, sama seperti saya juga bertanya-tanya, mengapa Yesus membiarkan hal itu terjadi? Mengapa Yesus tidak melarang atau mengusir iblis? Kan jauh lebih baik daripada membiarkan murid-muridnya ditampi oleh si jahat. Apa sih tujuan orang menampi? Tujuan penampian adalah untuk memisahkan beras atau gandum yang jelek dan yang kotor, dari yang baik dan yang bersih.
Sehingga setelah penampian selesai, yang tinggal hanyalah beras yang baik dan bersih saja. Siap untuk dipakai, dan tentunya beras yang bersih ini mempunyai nilai jual yang lebih tinggi karena sudah dipisahkan dari beras yang kotor. Jadi penampian akan membawa kebaikan buat murid-muridnya, membuat karakter dan iman mereka menjadi lebih kuat. Perhatikan di ayat berikutnya, Yesus katakan, apabila engkau sudah insyaf. Nah, engkau di sini dipakai bentuk tunggal, bukan jamak. Jadi yang Yesus maksud adalah Simon. Yesus percaya bahwa Simon akan melewati masa penampian ini. Karena apa? Karena Yesus telah berdoa untuk dia, supaya imannya jangan gugur. Jadi Yesus tidak tinggal diam pada saat penampian ini terjadi. Dia sudah berdoa untuk Simon. Artinya Simon sudah diperlengkapi dengan semua yang diperlukan untuk menang. Dan Yesus mau setelah Simon menang, dia kemudian menguatkan dan menolong murid-murid yang lain. Itu sebabnya Yesus tidak mengatakan kepada Simon, mudah-mudahan atau kalau engkau insyaf. Tetapi dia katakan, apabila engkau sudah insyaf. Jadi Yesus sudah bisa melihat Simon melewati masa penampian ini dengan baik. Yesus tidak mempunyai maksud yang jahat. Di balik apa yang akan terjadi, dia justru melihat kebaikan buat murid-muridnya, sehingga melalui pengalaman penampian ini, mereka mempunyai iman yang luar biasa. Sudut pandang kita terhadap sebuah masalah sangat ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan dengan baik, maka Tuhan ingin membawa kita dalam sebuah perjalanan. Seperti yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut kepadanya atau di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, orang ini tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dia cuma ikut-ikutan saja memanggil Yesus baik. Dan kalau kita baca percakapan seterusnya, kita dapati bahwa dia malah pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa, dan dia menolak ketika diajak untuk mengikut Yesus, yang baru saja dia katakan sebagai guru yang baik. Cepat sekali perubahan dia, cara pandang dia tentang siapa Yesus. Apakah kita sama seperti orang ini? Kita hanya menganggap Yesus baik kalau semua permintaan kita dikabulkan, atau kalau semua yang kita mau diberikan. Begitu bertemu dengan penderitaan, atau kita ditolak permintaannya, atau kita bertemu dengan hal-hal yang sulit atau ujian kehidupan, kita langsung mempertanyakan di mana kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan ada banyak orang juga yang berhenti pelayanan dan tidak mau lagi datang ke gereja. Kita diundang untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk mengenal Dia dengan sungguh, untuk mempunyai pengalaman sendiri berjalan bersama dengan Dia. Mazmur 34 ayat yang ke-8 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi buktikan sendiri kebaikan Tuhan, alami sendiri. Karena pada akhirnya pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhanlah yang membangun iman, yang memberikan kekuatan kepada kita sebagai modal untuk dapat menang melawan setiap persoalan yang sedang menghadang kita sekarang ini dan yang akan ada di masa datang. Tentu kalian semua ingat bahwa karena pengalaman-pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhanlah yang membuat Daud menjadi berani mengalami Goliat yang merupakan prajurit yang sangat tinggi besar dan sangat tangguh. Dengarkan apa yang Daud katakan kepada Raja Saul dalam 1 Samuel 17 ayat 34-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang ini. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tahukah saudara semua bahwa tidak ada orang lain yang dapat menolong Daud dari cakaran singa dan dari cakaran beruang selain daripada Tuhan sendiri? Hidup sebagai orang percaya itu bukan menghindar dari realita, tetapi berani menghadapi realita bersama dengan Yesus. Dan itu yang Daud lakukan. Pengalamannya dalam mengembalakan kambing domba ayahnya membuat dia berani menghadapi realita, yaitu Goliat yang dengan leluasa sedang menantang barisan tentara Allah pada waktu itu. Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya dalam segala keadaan, baik senang maupun susah, berkelimpahan maupun berkekurangan, kita dapat menanggungnya karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Bahkan justru di dalam kelemahan kita lah kekuatannya menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-5 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia Bapa yang sangat baik hati, dan Ia Allah yang memberikan kekuatan batin kepada manusia. Ia menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami, supaya dengan kekuatan yang kami terima dari Allah itu, kami pun dapat menguatkan batin semua orang yang dalam kesusahan. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Kristus sudah banyak kami alami juga, dan melalui Kristus pula batin kami sangat dikuatkan. Kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 juga dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita, tetapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia, kata Yesus. Tabahkanlah hatimu. Kata tabah memberikan kesan nerima saja atau nerimo, orang Surabaya bilang. Tetapi dalam bahasa aslinya, kata tabah ini lebih tepat diterjemahkan seperti yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu be of good cheer, yang artinya bersukacitalah. Mengapa disuruh bersukacita? Sebab aku, Yesus, sudah mengalahkan dunia. Jadi Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa di dunia ini mereka akan mengalami penderitaan. Tetapi be of good cheer, bergembiralah sebab aku, Yesus, sudah mengalahkan dunia ini. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang kita mau lihat dan mana yang kita mau besarkan dalam hidup kita? Penderitaannya atau kemenangan yang Yesus sudah lakukan buat kita? Semuanya tergantung dari cara kita memandang. Kalau kita sibuk memandang penderitaannya dan kita sibuk membesarkan penderitaannya, maka iman kita akan menjadi lemah. Tetapi kalau kita sibuk melihat kemenangannya atau berfokus pada kemenangan yang Yesus sudah raih buat kita, maka iman kita akan menjadi kuat. Matius 6 ayat 22 dan 23 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata yang baik itu seperti apa sih? Alkitab berkata mata adalah pelita tubuh. Sedangkan Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi menurut saya mata yang baik adalah mata yang memakai lensa firman Tuhan.
Kalau mata kita baik, maka kita dapat melihat terang. Artinya kita dapat menilai dengan jelas apa yang sedang terjadi pada diri kita maupun apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kalau mata kita baik, maka dalam keadaan gelap sekalipun kita masih dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Saya sering melihat di film-film perang khususnya, para tentara memakai kacamata khusus pada malam hari, sehingga dalam keadaan gelap sekalipun atau dalam hutan belantara sekalipun, dalam malam hari, mereka masih dapat melihat dan bergerak dengan sangat leluasa. Kalau kita memakai lensa dari dunia ini, kita sedang memakai kacamata hitam. Dalam keadaan terang pun, kita melihatnya lebih gelap. Apalagi kalau kita berada di dalam kegelapan. Betapa gelapnya kegelapan itu. Memakai lensa firman Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang super rohani, tetapi kita menjadi orang yang dapat menemukan terang dalam segala keadaan, meskipun dalam kegelapan. Karena cara berpikir kita sudah diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memakai lensa firman Tuhan, maka dalam keadaan sulit seperti sekarang ini pun kita seharusnya masih dapat melihat keadaan dengan jelas. Dan kita masih dapat melihat adanya kesempatan-kesempatan baik, sehingga dapat mengambil keputusan dengan benar. Apa saja contohnya kesempatan-kesempatan baik yang bisa dilihat di musim pandemi ini? Yang pertama, kesempatan untuk memperbaiki kekurangan. Seperti pada saat kita menambal ban, biasanya ban dalam dimasukkan ke dalam air dan diputar. Dan pada saat kita melihat adanya gelembung yang muncul, maka kita tahu disitulah ada lubang yang perlu segera ditambal sehingga ban bisa dipakai kembali. Amsal 24 ayat yang ke-10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di area mana selama musim pandemi ini kita menemukan adanya lubang? Entah itu dalam hubungan suami istri, atau dalam hubungan orang tua dengan anak, atau itu di tempat kerja, atau dalam bisnis ada sistem yang tidak jalan sebagai mestinya, atau di gereja, di tempat kalian semua melayani. Kekurangan apa yang selama ini tidak disadari, tapi justru muncul pada saat kita berada di musim ini? Mungkin ada yang perlu memperbaiki kesehatannya. Mungkin ada yang perlu memperbaiki caranya mengelola keuangan dan lain sebagainya. Pakai musim ini sebagai kesempatan untuk menambal kebocoran atau menambahkan pada hal-hal yang kurang dalam hidup kita. Yang kedua, kesempatan untuk menambahkan nilai. Salah satu yang sering dikeluhkan orang sebelum masa pandemi ini adalah tidak punya waktu. Karena kesibukan sehari-hari, itu sebabnya mereka banyak yang tidak mempunyai waktu untuk berolahraga, tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, tidak punya waktu untuk membaca buku atau menambah pengetahuan, tidak punya waktu quality time bersama dengan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di masa pandemi ini kita mempunyai banyak waktu. Dan kita lebih banyak berada di rumah, atau paling tidak kita ini tidak sesibuk selama sebelum masa pandemi. Nah, pergunakanlah waktu ini sebaik mungkin untuk menambahkan nilai dalam hidup Anda. Pakailah waktu-waktu ini untuk belajar hal-hal yang baru, untuk menambahkan nilai hidup. Seperti mungkin membaca buku, melukis, memasak, belajar bahasa asing, atau belajar fotografi, atau belajar memainkan alat musik, atau belajar berbisnis, dan lain sebagainya. Pakailah kesempatan ini untuk menambahkan nilai dalam hidup saudara sendiri. Yang ketiga, ini merupakan kesempatan untuk menggali dan meningkatkan kreativitas. Kreativitas biasanya muncul pada saat manusia dibatasi. Pada saat apa yang ada di tangan kita terbatas, maka kita akan mulai memutar otak dan biasanya keluar dengan ide atau kreativitas yang baru. Dulu ada film seri TV yang tidak pernah saya lewatkan, namanya MacGyver. Mungkin banyak di antara kalian juga yang tahu. Plot ceritanya selalu tentang kreativitas, bagaimana MacGyver di dalam segala keterbatasannya selalu dapat keluar dengan ide-ide yang kreatif. Selama musim pandemi ini,
sudah banyak orang yang keluar dengan kreativitas yang baru. Seperti contohnya, mereka mulai mengganti sistem pencet dengan sensor. Jadi kalau kita mau membuka pintu atau mau mencet lift, sekarang kita tidak perlu lagi. Karena kita cukup hanya mendekatkan tangan kita saja, maka pintunya sudah terbuka. Untuk menghindari penularan virus, sekarang hampir di semua restoran kita tidak lagi disodori menu, cukup di-scan saja, maka menu akan muncul di smartphone kita. Pada saat tidak dapat berkumpul untuk kebaktian, gereja langsung pindah ke kebaktian online. Pada saat tidak lagi dapat mengedarkan kantong kolektor, gereja langsung pindah ke digital payment. Itu sebabnya kita tidak boleh malas, apalagi kita punya Roh Kudus yang memimpin kita, yang menolong kita, yang mampu memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita dan Roh Kudus memenuhi hidup kita, seharusnya kita tidak akan pernah kekurangan ide dan kreativitas. Karena Tuhan kita adalah pencipta. Dan yang terakhir, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Memang sulit untuk mendengar suara orang di tengah keramaian, apalagi kalau semua orang berbicara. Tetapi dalam keadaan sunyi, sebuah bisikan saja sudah terdengar cukup keras. Kalau sebelum pandemi ini kita juga tidak punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita selalu berada dalam keramaian dan kita selalu sibuk, maka sekarang kita punya kesempatan untuk lebih banyak membaca firman Tuhan, berdoa, dan belajar mendengar suara Roh Kudus. Dan dalam suasana sunyi, suaranya tentu akan lebih mudah didengar. Dan kalau kita memberikan perhatian, maka kita akan dapat menemukan tuntunan Tuhan buat kita dalam menghadapi masa yang sulit ini. Sehingga musim yang banyak membuat kesulitan ini dapat Tuhan putar balikkan menjadi sesuatu yang menguntungkan, terutama buat orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kalau kita sibuk mempergunakan kesempatan-kesempatan yang saya utarakan ini, maka pada saat musim ini nanti berlalu, kita pasti menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kita menjadi lebih berhikmat, menjadi lebih sehat, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dan yang pasti lebih tinggi nilainya. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini menolong dan memperlengkapi Anda semua yang berada di GBI Maranatha Surabaya. Ingat, dalam penderitaanmu, be of good cheer, bersukacitalah sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Ibadah kita telah selesai. Mari kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Engkau katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tanganmu tinggi.
Shalom saudara-saudara, saya yakin kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya firman itu terus-menerus menuntun kita kepada seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat, saya mau mengucapkan terima kasih atas kesediaannya melayani di gereja kami. Dan kiranya Tuhan terus-menerus memakai Bapak dan pelayanan Bapak makin berkembang. Saya doakan semuanya terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat turun atasmu. Diberkati hidupmu. Diberkati anak, istri, dan cucumu. Semua yang ada dalam keluargamu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak kekurangan sesuatu apapun, sebab Tuhan memberkatimu. Diberkati kesehatanmu. Engkau sehat dan bahagia. Engkau bahagia dan panjang usia. Diberkati masa depanmu. Apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati masa depanmu, sehingga engkau terus-menerus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap apa saja yang selalu menjadi kerinduan hatimu, Tuhan mendengar dan kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu turun atasmu, menjadi milikmu, sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memelihara